Silakan simak baik-baik karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo Gibran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Inilah berita yang pertama. Prabowo akui berkali-kali lolos dari maut bahkan sempat syahadat, kini siap abdikan diri ke rakyat. Prabowo Subianto mengaku telah beberapa kali menghadapi maut. Ia bahkan sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, seperti yang diajarkan oleh para kiai. Namun ternyata, Tuhan masih memberikannya kesempatan untuk hidup. Untuk itu, ia siap mengabdikan dirinya untuk nusa dan bangsa. Hal itu diungkapkan Prabowo di hadapan puluhan ribu warga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung. Saudara-saudara sekalian, saya dari usia muda 18 tahun, saya sudah teken siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Ustaz-ustaz saya, kiai-kiai saya mengajarkan kepada saya, Prabowo, kau sebagai muslim sebelum kau menghabiskan nafas terakhir harus mengucapkan dulu 2 kalimat syahadat, dan saya sudah 3 kali dalam hidup saya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena pikir saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi ternyata Tuhan masih memberi saya nafas, masih memberi saya kekuatan, masih memberi saya kesehatan, kata Prabowo. Kini, ia masih bisa bertarung di Pilpres 2024 bersama pasangannya, Gibran Raka Buming Raka. Prabowo pun berjanji akan mempertaruhkan nyawanya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Berarti saya harus menunaikan tugas untuk bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya di saat sekarang sesudah saya taruhkan nyawa saya puluhan tahun untuk republik ini. Saya tidak rela masih melihat ada orang miskin di Indonesia. Saya tidak rela, ujar Prabowo. Sebelumnya, Prabowo juga pernah mengatakan akan mewakafkan dirinya untuk negara Indonesia. Hal itu disampaikan Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Wiranto, saat sedang berkampanye di hadapan puluhan ribu masyarakat Sulawesi Utara. Wiranto pun menyebutkan sejumlah alasan dirinya mendukung Prabowo Gibran pada kontestasi Pilpres 2024. Alasan pertama, Wiranto menilai Prabowo sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia pun mengutip pernyataan Prabowo yang pernah menyebutkan akan mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negeri ini. Pertama, syarat presiden itu adalah dia sudah harus selesai dengan dirinya. Siapa itu, Pak Prabowo? Dia pernah mengatakan, saya akan mewakafkan sisa hidup saya untuk Republik Indonesia. Jadi beliau sudah selesai dengan dirinya, dapat harta dari Tuhan, dapat kehormatan dari Republik Indonesia, tinggal mengabdi sisa hidupnya hanya untuk negara yang kita cintai, nusa dan bangsa, kata Wiranto. Kedua, Prabowo dinilai sebagai sosok yang memahami permasalahan di dalam dan luar negeri. Menurut Wiranto, hal itu menjadi penting karena seorang pemimpin harus memahami persoalan sebelum membuat keputusan dan kebijakan tertentu. Terlebih, Prabowo memiliki pengalaman sebagai Menteri Pertahanan sehingga dianggap bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dia Menteri Pertahanan, dia kumpul dengan Presiden Jokowi ke sana kemari, jadi tahu masalah luar negeri, masalah dalam negeri. Yang ketiga, dia harus bisa dan yakin melanjutkan pembangunan di negeri ini, ungkap Wiranto. Keempat, Prabowo dinilai sebagai sosok yang memahami anak muda, sehingga Wiranto yakin anak-anak muda dapat mengambil alih kepemimpinan nasional. Yang kelima, ke depan nanti, negara-negara di dunia akan didominasi oleh anak-anak muda. Karena apa? Karena anak muda lebih cerdas, lebih terdidik, dan ada kesempatan untuk belajar banyak sekali, dan Pak Prabowo tahu bahwa ke depan nanti anak muda yang mengambil alih kepemimpinan nasional, jelas Wiranto. Pihaknya pun mengaku telah mengerti sosok presiden yang baik memimpin negeri. Apalagi ia sudah memiliki pengalaman mengawal 5 presiden Republik Indonesia. Saya juga beruntung sekali, dengan mengawal 5 presiden, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan sekarang masih Presiden Jokowi. Saya punya pengalaman, presiden itu ternyata seperti itu. Presiden tugasnya seperti itu, dan presiden yang baik seperti apa, saya tahu saudara-saudara sekalian, tegas Wiranto. Senada dengan apa yang disampaikan Wiranto, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda atau TKN Fanta Prabowo Gibran, Osko Olfriadi Letunggamu juga menyebut Prabowo siap mewakafkan diri untuk rakyat Indonesia. Selain itu, Prabowo juga sudah selesai dengan hidupnya. Bahwa Prabowo sudah selesai dengan hidupnya dan orang ini sudah mewakafkan dirinya untuk negara, kata Osko. Prabowo juga menunjukkan sikapnya yang tenang dan tegas setiap debat capres. Ia pun optimis, Prabowo Gibran dapat memenangkan Pilpres 2024.
Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo sebut Republik Indonesia di persimpangan jalan, mau jadi negara maju atau biasa aja. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia sedang berada titik persimpangan. Prabowo mengatakan persimpangan itu apakah Indonesia menjadi negara maju atau biasa saja. Saudara-saudara sekalian, kita berada sekarang di titik persimpangan jalan, apakah kita mau meningkat atau mau terus maju? Kita mau menjadi negara makmur, atau kita mau menjadi negara biasa-biasa saja? Ujar Prabowo di acara temu kader pagelaran anak negeri Prabowo Gibran di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Prabowo mengatakan Koalisi Indonesia Maju bertekad melanjutkan semua hal yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Dirinya menyebut hal itu dilakukan karena apa yang sudah dilakukan Jokowi bermanfaat. Prabowo Gibran dengan Koalisi Indonesia Maju, kami bertekad melanjutkan semua landasan yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo, kata dia. Kami akan melanjutkan semua yang sudah dirintis karena semua yang dirintis itu sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat depan kita semua. Betul atau tidak, tambahnya. Prabowo Gibran dengan Koalisi Indonesia Maju, kami bertekad melanjutkan semua landasan yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo, kata dia. Kami akan melanjutkan semua yang sudah dirintis karena semua yang dirintis itu sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat depan kita semua. Betul atau tidak, tambahnya. Prabowo mengatakan bahwa kesempatan Indonesia ke depannya cemerlang masih terbuka. Dirinya juga berkomitmen menjaga kekayaan Indonesia tidak gampang diambil bangsa lain. Kami tim Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju, kami akan menjaga kekayaan Indonesia supaya tidak gampang dan tidak murah diambil oleh bangsa lain, ucapnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo sindir caleg nyamar jadi nelayan tak butuh makan siang gratis. Calon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyindir salah satu calon caleg yang menyamar menjadi nelayan karena bicara tidak membutuhkan program makan siang gratis. Menurut Prabowo, yang bersangkutan layak untuk diberikan penghargaan sebagai bintang sinetron. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mengusulkan menerima Oscar, itu lumayan. Dia tidak usah jadi caleg, dia harusnya jadi bintang sinetron, kata Prabowo saat menghadiri kampanye akbar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Prabowo menegaskan bahwa program makan siang gratis merupakan salah satu rencana dan tekad pihaknya kepada masyarakat untuk meningkatkan gizi. Begitu mandat diberikan kepada kami, langkah pertama kami adalah harus memberi makan bergizi bagi anak-anak Indonesia, kata Prabowo. Ia menegaskan kembali bahwa program tersebut merupakan wujud konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk mampu bersaing dengan negara lain. Saudara-saudara sekalian, makan siang gratis itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya cerdas, tulang-tulangnya kuat, otot-ototnya kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain, katanya. Ia bersama Koalisi Indonesia Maju akan terus melanjutkan program yang telah direncanakan oleh pemerintah sebelumnya untuk diteruskan agar Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depannya. Apa yang telah dirintis oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo maupun presiden sebelumnya memiliki landasan yang sudah begitu baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami bertekad melanjutkan semua landasan yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Kami akan melanjutkan semua yang sudah dirintis. Semua yang dirintis itu sangat-sangat bermanfaat bagi masa depan kita